Saya, Fernandi Rahman, Penanda Panggabean dari kelas 11 IPA 4, kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 15 Semarang nomor urut 3. Smart Labels proudly present. Oke, ini maskernya mungkin boleh dilepas dulu ya. Halo warga Labels, apa kabar? Semoga pada baik dan tetap semangat selalu ya. Di sini aku bakal berbincang-bincang nih dengan bintang tamu yang ada di hadapan aku, yaitu ada Fernandi, salah satu calon kandidat ketua OSIS SMA Negeri 15 Semarang. Halo Fernandi, apa kabar? Halo Via, baik. Baik ya, oke. Karena sebentar lagi SMA kita akan mengadakan pemilos nih ya. Aku mau tanya-tanya ke Fernandi, boleh ya? Boleh. Fernandi pasti. udah siap nih? Siap lah pasti. Oke. Masa nggak siap? Oh iya. Fernandi, belakangan ini lagi ada kesibukan apa sih? Wah, kalau kesibukan sih banyak ya. Tapi ya gak bakal bisa aku spill satu-satu. Wah, banyak banget ya pasti. Ya, salah satunya aku itu kan ikut di klub bulu tangkis. Mungkin ya bulu tangkis gitu ya. Terus kemarin juga bikin video kampanye. Itu juga salah satu kesibukan yang menguras tenaga juga sih. Kalau semisalnya di waktu senggang nih, ngapain? Mungkin main bola atau ngapain gitu? Atau jangan-jangan belajar nih, ambis banget. Wah, kalau belajar biasanya malam sih. Tapi kalau waktu senggang gitu biasanya ya lihat TV paling. Kalau enggak ya main bulu tangkis gitu ya. Tugasnya gimana? Lancar gak? Alhamdulillah ya lancar. Ya udah, sama saya juga lancar ya, alhamdulillah. Fernandi ini selain ikut OSIS, ada ikut ekstrakurikuler gak? Ada sebenarnya. Yang di lingkup sekolah ini ada? Iya ada. Itu sebenarnya aku ikut SCC sih. Iya. Oh, SCC. Iya. Oke. Oke. Fernandi setuju nggak sih kalau apapun yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya? Setuju. Teman-teman setuju nggak nih? Nah, apapun yang kita lakukan itu selalu ada tujuannya. Tujuan Fernandi sendiri berpartisipasi di organisasi OSIS ini apa sih? Yang satu, yang pertama aku pengen banget yang namanya mengembangkan diriku sendiri. Oke. Di lingkup organisasi. Terus yang kedua, aku ingin berkontribusi ke sekolah tentang ide-ide yang akan aku tuangkan untuk memajukan sekolah SMA 15 tentunya. Oke, berarti kalau udah ikut OSIS nih udah terhitung 1 tahun lebih ya? Iya, 1 tahun lebih. Ya. Pasti dong banyak banget pengalaman yang udah kamu dapetin nih. Apa aja sih pengalaman yang udah kamu dapat dari OSIS sendiri? Pengalaman banyak banget dari entah memahami sikap orang lain atau mungkin menerima pendapat yang mungkin berbeda dengan kita atau menyelesaikan masalah dengan musyawarah yang akhirnya kita mufakat dengan satu hal yang akhirnya itu menjadikan kita akrab atau berhubungan baik. Banyak banget sih. Asik gak? Asik banget. Itu yang awalnya buat kamu tertarik untuk ikut ke OSIS. Oh, aku mau ikut OSIS nih, kenapa? Apa karena emang dulu pas SMP udah pernah ikut OSIS atau mencari pengalaman baru? Sebenarnya dari SMP sudah ikut OSIS aku. Dan dari background orang tua juga, mama sama papa itu adalah orang organisasi juga. Jadi dari kecil emang ditanemin buat sebisa mungkin aku mengikuti organisasi yang banyak. Karena itu bisa membantu aku untuk berkembang, mengenal orang banyak. Berarti orang tua dukung banget ya kamu maju ke jadi ketua OSIS? Sangat mendukung. Oke, masih seputar tentang OSIS nih. Nah, kamu ini kandidat ketiga ya kalau nggak salah? Iya, ketiga. Gimana sih perasaan kamu bisa sampai di titik ini? Ini pasti perjalanan yang panjang ya, nggak gampang sampai di titik ini. Gimana sih perasaannya? Ya, perasaanku sih seneng pastinya karena diyakini oleh kakak kelas untuk mengemban tugas ini dan dipercaya oleh guru-guru untuk menjadi salah satu kandidat ketua OSIS. Aku sangat senang dan bangga pastinya. Dan aku juga harus sadar diri kalau ini mempunyai tanggung jawab yang besar. Punya motivasi nggak sih? Atau mungkin ada orang yang jadi panutan gitu? Orang yang jadi panutan? Iya. Banyak sih, kalau dari tokoh itu saya suka sekali dengan Bapak Jokowi. Oh, kenapa Karena nih? dia itu kerjanya tidak banyak bicara tapi langsung. Fernandi ingin menjadi seperti itu? Ya, pengen. Karena aku pengennya kemajuan sekolah, tambah banyak bicara, tapi hasilnya nyata. Oke, bagus banget ya. Nah, ini kan sebentar lagi kita mau pemilos ya, kalau nggak salah minggu depan nih. Iya, minggu depan. Apa aja sih yang udah kamu siapin untuk menghadapi pemilos ini? Yang sudah aku siapin banyak sih, dari proker, dari visi misiku juga, dari apa yang akan aku lakukan setelah menjadi ketua OSIS nanti, kalau misalnya jadi. Terus pemilos juga aku juga sudah menyiapkan tim ses. Oke. Ya, terus juga ya banyak sekali yang aku hubungi ya untuk
promosi, kampanye seperti itu ya. Gitu sih. Oke, kalau sebagai ketua itu pasti dong harus punya sifat kepemimpinan ya. Menurut kamu sendiri nih, kepemimpinan yang baik itu seperti apa? Kepemimpinan yang baik itu menurutku dimulai dari diri kita sendiri sih. Oke, Ketika setuju. kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita kemungkinan bisa memimpin orang lain. Tapi kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, mana bisa kita memimpin orang lain seperti itu. Wah, bagus banget nih ya kata-katanya teman-teman. Oke, kita masih mengenai seputar OSIS ya, pemilihan ketua OSIS dan wakilnya nih ya. Oke, kemarin kan aku sempat baca nih ya visi misi kamu sama slogan kamu. Iya. Kalau nggak salah slogannya itu SBB ya. Iya. Itu singkatannya sorry baru bales karena kamu jalan baca chat atau apa nih? Mungkin Itu boleh dijelasin ke teman-teman. slogannya sebenarnya itu pemikiran cepatku sih. Oke. Karena aku pengen punya slogan yang simpel aja yang bisa mudah diingat. Jadi SBB itu singkatannya dari adalah sederhana, berintegritas dan berkarya. Kenapa sih milih slogan itu? Karena satu, aku pengen jadi pemimpin yang sederhana, tidak banyak aksi, tapi tidak banyak perkataan, tapi banyak aksi. Jadi aku pengennya dengan tipikal yang sederhana itu aku bisa membuat SMA 15 itu maju. Oh, berarti bukan sorry baru bales ya? Iya, bukan. Oke, Kalau bukan teman-teman. sorry baru bales tuh ya adalah. Oke, sekarang aku mau balas tentang visi misinya kamu nih. Iya. Kenapa sih visi misinya kamu itu lebih ke ekstrakurikuler atau organisasi? Karena menurutku ekstrakurikuler dan organisasi itu penting banget di sekolah. Ketika kita bisa menyatukan organisasi dan atau ekstrakurikuler di sekolah, insya Allah kita bisa mencakup banyak proker dan bisa menjalankan semuanya dengan baik. Karena itu juga menyangkut hubungan antar siswa. Jika hubungan antar siswa itu baik, terus komunikasi jalan, tidak ada masalah, kita mau melakukan apapun itu bakal lancar banget. Fernandi sendiri hafal nggak nih visi misinya? Jangan-jangan nggak hafal lagi nih. Hafal? Mau masa? Ya, visiku itu adalah mengadakan kegiatan yang membangun hubungan positif antar siswa dan menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi sehingga mempererat hubungan antar siswa dan hubungan antar organisasi atau ekstrakurikuler. Tadi kan kamu sempat ngomong nih antar ekstrakurikuler Iya. dan antar siswa ingin mempererat hubungannya. Terus kalau semisalnya semua siswa itu ada, semisal ya, yang nggak berminat untuk ikut ekstra, kan orang beda-beda ya. Terus gimana sih cara kamu merealisasikannya? Sedangkan nggak semua ingin ikut ekstra. Ya, merealisasikannya sih banyak hal ya. Kalau kita ambil dari misiku yang pertama itu, aku mengadakan kegiatan yang membangun hubungan positif antar siswa. Itu banyak halnya, mungkin membuat forum diskusi antar siswa, atau yang baru-baru aku pikir sekarang itu adalah mengadakan doa bersama. Doa bersama yang gimana tuh? Doa bersama antar siswa yang berbeda agama. Karena itu selain mempererat hubungan antar siswa, juga menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi. Oke, boleh tuh idenya ya. Oke, sekarang kan bisa dikatakan kita masih offline ya, belum setengahnya online, kayak masih setengah-setengah tuh. Dan sedangkan di salah satu misi kamu itu ingin mengaktifkan ekstra dan organisasi. Bagaimana sih agar ekstra dan organisasi itu bisa berjalan dengan aktif? Sedangkan memang ada beberapa ekstra yang agak sulit ya bisa dikatakan untuk dilakukan secara online. Untuk mengaktifkan ekstra yang pertama saya lakukan yaitu kembali lagi ke misi saya yang pertama dan kedua, yaitu adalah mengaktifkan setiap ekstra dan mempererat hubungan antar siswa. Dengan begitu, dengan hubungan antar siswa yang baik, hubungan antar ekstra yang baik, hubungan antar organisasi yang baik, itu akan secara tidak langsung akan mengaktifkan semua ekstra, dan kita bisa tahu kondisi, oh ekstra ini kurang apa, ekstra ini butuh apa. Jadi setelah kita mengetahui itu semua, kita bisa membantu dan mengaktifkan ekstra itu bersama-sama. Oke, tapi kalau semisalnya ya ada ekstra volley, kan terhitung ekstra olahraga yang emang harus dilakukan kayak di luar gitu. Dan mungkin ada beberapa anak yang jadi males ikut ekstra karena isinya cuma Zoom meeting doang gitu. Gimana sih cara kamu melakukannya biar mereka itu jadi mau aktif gitu? Kalau lewat Zoom meeting mungkin bisa dirubah secara konsep, atau mungkin materinya yang lebih menarik, atau ada sesuatu hal yang bisa diambil lah oleh para peserta ekstranya itu.
Karena menurutku mau Zoom atau tidak itu sebenarnya sama saja, cuma berbeda platform saja. Karena sebenarnya itu pintar-pintarnya kita saja, bagaimana kita bisa mengolah itu menjadi suatu hal yang menarik, yang membuat orang-orang itu tertarik. Seperti itu. Oke. Kalau semisalnya gara-gara Zoom meeting itu jadi banyak yang nggak mau ikut ekstra itu dan ekstranya malah jadi nggak aktif, gimana? Yang pertama yang akan aku lakuin, aku bakal menanyai apa sih kurangnya ekstra ini, mungkin ke orang ekstranya yang langsung atau mungkin ke siswa-siswa apa sih. Setelah aku mendapatkan itu, aku mungkin akan mengevaluasi, oh ini butuhnya itu, kurangnya ini, dan dari yang harus dilakukan ini. Insya Allah setelah melakukan semua hal itu, ekstra yang tidak aktif itu bakal aktif kembali dan peminatnya banyak. Oke, masih dengan salah satu misi kamu nih. Karena mungkin teman-teman di rumah mau tahu lebih tentang misi kamu, nggak apa-apa ya tanya misi lagi? Ya. Oke. Nah, di misi ketiga kamu nih, yaitu aktif untuk berbagi informasi tentang kondisi ekstra dan organisasi. Yang dimaksud aktif berbagi informasi itu seperti apa sih? Ya yang tadi aku bilang itu. Jadi kita bakal setiap minggunya mungkin membuat rapat bersama. Jadi kita ya di situ isinya tapi berisi tentang bagaimana keadaan ekstra, apakah kesusahan mereka atau mungkin mereka butuh apa. Jadi kita bisa membantu, tidak hanya ekstra itu yang bekerja sendiri untuk menyelesaikan masalahnya mereka sendiri, tapi kita dari ekstra lain bisa membantunya untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, kalau misalnya ekstra pasti butuh privasi sendiri ya. Kalau misalnya mereka nggak mau nge-share informasinya mereka gimana? Ya, yang pertama aku bakal tanya alasannya apa. Karena berbagi informasi itu menurutku penting banget ya buat suatu organisasi atau ekstra, apalagi lingkupnya sekolah seperti ini. Karena dengan kita mengetahui keadaan satu sama lain gitu, kita bisa lebih membantu atau lebih terbuka pikiran kita. Jadi kita harus melakukan ini atau harus melakukan itu, seperti itu sih. Oke, nah misi Fernandi yang terakhir nih, mungkin boleh disebutin ke teman-teman supaya tahu. Ya, misiku yang keempat itu adalah menjadikan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif untuk pembelajaran. Nah, yang dimaksud kondusif itu gimana sih? Emang selama ini pembelajaran kita itu menurut kamu kurang kondusif atau gimana nih? Ya, kondusif itu tidak melulu dengan dengan rajin di kelas atau mungkin di kelasnya itu tidak rame, tapi kondusif itu lebih mengarah ke apakah siswa itu menerima materi dengan baik. Oke. Apakah guru itu bisa menyampaikan materi dengan baik? Sebenarnya itu, karena dengan guru yang bisa menyampaikan materi dengan baik dan siswa bisa menerima materi dengan baik, aku yakin sekolah manapun atau kelas manapun akan bisa maju. Oke, kalau semisalnya gurunya itu kurang mau ya bekerja sama dengan kamu, gimana? Ya, yang pertama aku bakal jelasin kalau ini semua tuh untuk kepentingan siswa, untuk kepentingan kita bersama. Karena dengan guru yang lebih bisa menyampaikan materi dengan baik dan itu bisa diterima oleh siswa dengan baik, aku yakin tidak ada siswa yang akan terlambat mengumpulkan tugas lagi, tidak ada siswa yang akan absen Zoom atau mungkin tidak absen di BJJ. Aku yakin itu sih. Kalau emang itu adalah masalah internal dari muridnya sendiri, misal masalah sinyal atau gimana, terus dia juga males gitu nggak ikut PJJ terus, malah ngerepotin gurunya dengan ngejar-ngejar dia, gimana dong? Kalau sinyal sebenarnya dari dulu kan guru sudah ngasih tahu kalau butuh paketan atau bagaimana itu datang ke sekolah, sekolahnya di sekolah gitu kan, karena memakai wifi sekolah. Dan untuk masalah malas itu sebenarnya terkadang tuh ada siswa yang malas sekolah, malas mengikuti pelajaran itu karena malas dengan gurunya. Oh iya. Karena gurunya mengajari seperti ini atau mungkin memberi tugas terlalu banyak atau mungkin dia kalau menjelaskan terlalu kecepatan atau gimana. Ya makanya itu yang tadi aku nanya dulu ke guru, ini harus kayak gini-gini, harus menjelaskan ke guru kalau semua ini tuh untuk kepentingan bersama sih. Oke, nah teman-teman nanti jangan malas lagi ya, Fernandi udah nyiapin solusi nih. Oke, Fernandi punya nggak sih program kerja unggulan? Program kerja unggulan sih masih nyangkut sama visi misiku lagi sih. Apa tuh? Yaitu aku pengen menyatukan nggak cuma ekstra doang, organisasi doang, tapi seluruh siswa. Jadi kita tidak ada perbedaan satu sama lain, kita 15. Jadi
kita sama-sama majuin sekolah ini sih. Wah, bagus banget ya tentang persatuan gitu Iya, ya. iya. Nah, gimana caranya kamu menyatukan ekstrakurikuler dan organisasi? Dalam rangka apa sih? Ya, untuk menyatukan ekstrakurikuler dan organisasi itu aku dalam rangka untuk memperlancar semuanya sih sebenarnya. Karena dengan menyatunya seluruh ekstra, semua organisasi itu, kita mau melakukan proker apapun itu akan lancar sekali. Apalagi proker yang besar yang untuk sekolah yang dilakukan oleh sekolah itu pasti bakal berjalan lancar sekali. Nah, aku yakin itu. Oke, nah itu bentuknya seperti apa? Event atau apa gitu? Mungkin kita ambil dari contoh yang kecil-kecil dulu, event 17-an. 17-an. Kita melihat kilas balik dari event 17-an kemarin atau enggak tahun lalu, itu selalu banyak siswa yang terkadang tidak mau ikut atau males Bener banget dalam sih. mengikuti event 17-an itu. Lah, dengan menyatukan seluruh ekstra atau mungkin menyatukan siswa-siswa dan kita menjadikan event itu tuh sebagai suatu hal yang nggak menyusahkan siswa lagi, tapi suatu hal yang ditunggu siswa, menyenangkan siswa, pasti aku yakin banget itu bakal meriah banget. Kita ambil dari kecil-kecil dulu itu. Emang gimana yang diinginkan siswa itu seperti apa? Kemarin kan udah banyak ya lomba-lomba gitu, tapi kenyataannya banyak banget yang nggak ikut, bahkan harus dibujuk-bujuk dulu buat ikut lomba gitu. Gimana dong? Ya mungkin aku tanya dulu atau mungkin diskusi ya sama siswa atau mungkin anggota-anggota perwakilan dari ekstra atau organisasi. Kita harus membuat kalian tuh pingin yang kayak gimana eventnya, atau mungkin dari event-event kemarin tuh kurangin kita di mana dan apa yang harus kita tambahi di situ, apa yang bisa membuat event itu menarik gitu untuk siswa-siswa. Ya itu sih, karena dengan ada diskusi itu pasti kita akan tahu kurangnya mana, harus bagaimana, dan kalau sudah tahu semua itu kan kita akan mengevaluasi itu. Insya Allah untuk event-event ke depan bakal rame sih, bakal banyak peminat juga. Kalau dari diri sendiri, emang event yang seperti apa? Proker yang wah itu seperti apa? Mungkin kalau proker yang wah itu contohnya kita Incredibles atau Libels Cup. Itu adalah proker yang umum sebenarnya, yang memang itu internal dari sekolah tapi untuk umum. Itu menurutku proker yang perlu dicoba sih. Tapi melihat kondisi sekarang masih 50-50 kemungkinan untuk bisa mencoba event tersebut, tapi tidak ada yang tidak mungkin, pasti akan bisa. Ada proker baru nggak dari kamu sendiri? Itu kan yang kamu sebutin tadi itu emang udah pernah ada. Yeah. Ada nggak inovasi baru yang terbaru untuk sekarang? Apalagi sekarang tuh kondisinya belum jelas banget bakal kedepannya offline atau online gitu, gimana? Mungkin kalau proker aku rencana pengen itu sih menjalin kerjasama oleh sekolah lain. Jadi bukan cuma S15 ekstranya, mungkin kita sambil contoh Rohis. Rohis bukan, kalau ada proker juga bukan cuma Rohis S15 doang yang bikin proker, tapi bisa bekerjasama dengan SMA lain gitu. Jadi kita bisa membuat proker bersama dan ya untuk dua sekolah itu impact-nya ya. Gimana dong cara kamu menggabungkan dua sekolah? Soalnya kan pasti sulit ya, nggak mungkin gampang. Iya, gitu. pasti. Gimana? Kalau menggabungkan dua sekolah itu sebenarnya gampang-gampang susah. Iya. Ya yang pertama bakal aku lakuin sih, aku bakal ketemu dengan mungkin ketuanya atau ketua ekstra yang bersangkutan, dan aku akan menjelaskan tujuanku kenapa berbicara menemui dia, atau mungkin aku menjelaskan bahwa proker ini itu kedepannya bakal seperti ini. Jadi kita terbuka aja lah, karena dengan kita terbuka, kita saling berbagi informasi kalau proker ini tuh bakal kayak gini-gini, mungkin bisa gampang sih untuk menyatukan dua sekolah. Oke, Fernandi, ini pertanyaan terakhir nih. Seandainya kamu dipercaya sama teman-teman kamu untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 15 Semarang, dan kamu gagal dalam menjalankan visi misi kamu, gimana dong? Berarti kan itu cuma jadi omongan aja. Iya, omongan aja. Yang pertama bakal aku rasain, aku bakal menjadi orang yang paling gagal dunia dan menyesal sekali ya. Karena menurutku, apalagi aku adalah seorang lelaki yang dimana notabene itu seorang lelaki harus memegang omongannya. Jadi menurutku aku sudah gagal dalam semua aspek sih. Entah dari keorganisasian, entah dari menjadi seorang lelaki, atau entah menjadi seorang pemimpin. Aku udah gagal banget karena menurutku
aku menjadikan visi misiku itu untuk semua anak-anak siswa SMA 15 dan aku harus bisa mungkin menempati itu sih. Kalau misalnya itu terjadi, ke depannya kamu bakal bagaimana? Ya mungkin aku bakal nerusin visi misiku itu ke angkatan bawahku sih. Karena mungkin emang pas aku yang memimpin, aku tidak bisa merealisasikan visi misiku, tapi aku punya harapan atau keyakinan bisa gitu angkatan bawahku untuk merealisasikan itu. Karena itu juga kita harus sebisa mungkin merealisasikan apa yang sudah kita janjikan oleh para siswa SMA 15. Seandainya kesalahannya itu emang terletak di visi misinya, kamu gimana? Ya, kalau memang visi misiku itu tidak relevan dengan keadaan 15 atau mungkin ada salah pemilihan visi misi di punyaku, visi misiku, ya yang bakal aku lakuin, aku minta saran sih sebenarnya. Dan melihat kondisi 15, apa sih yang kurang, apa sih yang harus diperbaiki atau mungkin harus dilakukan, seperti itu sih. Oke, tepuk tangan dulu dong buat dirinya sendiri, mengapresiasi. Penting loh mengapresiasi diri sendiri. Nah, teman-teman, ternyata udah beberapa menit aja nih ya saya berbincang-bincang dengan Fernandi. Sayang sekali waktunya kita itu terbatas, sehingga obrolan kita harus sampai di sini terlebih dahulu. Nah, Fernandi mungkin ada yang mau disampaikan nih buat teman-teman yang sedang menonton. Gak banyak sih, cuman ingat aja tanggal 5 pemilos, pilih nomor 3 ya. 3. Oke, oh iya teman-teman, jangan lupa gunakan hak suara kalian di hari pemilihan ketua OSIS nanti ya, dengan memilih kandidat terbaik versi kalian. Saya Via pamit undur diri, sampai jumpa, dadah!